Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, amma ba'du. Sahabatku, pemirsa seiman seislam dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah yaitu nikmat panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberi oleh Allah taufik dan hidayahnya sehingga kita semua bisa menjalankan aktivitas-aktivitas yang baik, yang dinilai baik oleh Allah dan Rasulnya. Salawat salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya, dan sudah sepantasnya lidah ini selalu bersolawat kepadanya dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku, pemirsa dimanapun Anda berada, ada yang perlu kita perhatikan karena waktu semakin berjalan, tidak mungkin kita mengulang kembali di masa-masa yang sudah berlalu. Karena waktu yang kemarin, waktu yang sudah berlalu, tidak mungkin kita mengulang kembali. Yang kita miliki adalah waktu yang sekarang, yang kita sedang berada di dalamnya. Dan waktu itu terus berjalan, dan waktu itu terus berputar. Dan jangan pernah menunggu hari esok untuk berbuat baik. Selagi bisa, selagi mampu, laksanakanlah kebaikan itu hari ini. Karena yang kita miliki adalah waktu yang hari ini. Sedangkan untuk hari besok, untuk waktu yang akan datang, belum tentu kita memilikinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr. Allah berfirman dan bersumpah di dalam Al-Quran, demi waktu yang setiap saat aku berikan kepada manusia. Wal 'ashr innal insana lafi khusr. Yang mana Allah bersumpah dengan waktu yang setiap saat kita nikmati, yang setiap saat kita rasakan, yang setiap saat kita berada di dalamnya. Allah bersumpah dengan waktu itu, yang mana kita semua pada dasarnya sungguh dalam keadaan merugi. Kita semua berada dalam kerugian. Kita semua berada dalam keterlenaan karena kita berada di dalam yang mana waktu itu tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman. Yang pertama, orang yang tidak merugi adalah orang-orang beriman, yang imannya kuat, yang imannya mantap. Apalagi di bulan suci Ramadan ini kita semua dihadapkan dengan berbagai macam ujian iman. Karena pada dasarnya orang yang diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa adalah mereka orang-orang beriman. Dan yang menjalankan puasa itu adalah mereka hakikatnya orang-orang yang beriman. Karena banyak orang yang mengaku muslim tapi tidak menjalankan puasa di bulan Ramadan. Banyak orang yang mengaku Islam tapi tidak sembahyang sholat 5 waktu. Nah, maka dari itu yang dikhitab oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang dikhitab oleh Allah, yang dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian yaitu puasa di bulan Ramadan, sebagaimana Allah wajibkan orang-orang terdahulu untuk melaksanakan puasa. Maka waktu yang sangat berharga ini jangan sampai kita lewatkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk hal-hal yang tidak berguna. Yang mana kita sebagai penggiat medsos, gunakanlah medsos itu untuk kebaikan. Waktu kita gunakan untuk bermedsos, gunakanlah untuk kebaikan. Share sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Sebagaimana Allah tadi menyambung ayat illal ladzina amanu wa amilus sholihat, orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh sebagaimana orang yang sudah tidak mempunyai waktu
dan sudah selesai waktu di alam dunia ini, dia meminta kepada Allah agar dikembalikan ke alam dunia ini untuk menikmati waktu. Sehingga Allah berkata, untuk apa kau kembali ke alam dunia ini sedangkan waktu di alam duniamu sudah habis, kau sudah kembali. Maka ketika Allah bersumpah demi waktu, maka waktu yang kita nikmati ada batasannya yang disebut dengan ajal. Walikulli ummatin ajal, idza jajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Batasan waktu itu disebut ajal. Maka sebelum ajal itu datang menghampiri kita dan sebelum waktu kita habis, gunakanlah waktu-waktu kita ini untuk kebaikan, untuk mengasah keimanan kita agar semakin mantap, untuk memperbanyak amal soleh. Karena orang yang sudah meninggal dunia pun menginginkan kembali ke alam dunia untuk menikmati waktu, agar diberi waktu, agar diberi kesempatan waktu untuk merasakan hidup kembali di alam dunia. Untuk apa? Untuk menikmati amal soleh, untuk beramal soleh, ya. Fa'asaddaqa, untuk memperbanyak sedekah, untuk memperbanyak amal soleh. Maka kita yang masih diberi oleh Allah waktu, masih diberi kesempatan, maka sebaiknya gunakanlah waktu ini untuk mengasah keimanan kita, untuk beramal soleh. Wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan yang ketiga, setelah kita beriman dengan iman yang mantap, mengasah keimanan kita khususnya di bulan Ramadan ini, yang kedua, kita beramal soleh dengan memperbanyak sedekah, memperbanyak baca Quran, memperbanyak sholat di malam hari khususnya di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, yang penuh dengan ampunan, yang mana pintu surga dibukakan oleh Allah lebar-lebar, lalu ditiupkan bau harum dari surga semerbak, sehingga dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Sungguh bau harumnya mulut orang yang puasa itu lebih harum daripada minyak kasturi atau minyak misik. Ini adalah gambaran bahwa bau surga di bulan Ramadan itu begitu semerbak, begitu dihembuskan oleh Allah ke alam dunia ini. Maka waktu yang kita nikmati hari ini jangan sampai kita terlalai sampai tibanya ajal. Nanti baru kita merasakan waktu itu sudah selesai dan kita pengen kembali ke waktu-waktu yang lalu dan Allah tidak memberikan waktu itu. Untuk apa kita? Untuk beramal soleh, untuk bersedekah, dan untuk memberikan nasihat wa tawasaw bil haqq. Yang ketiga adalah untuk apa? Berwasiat agar kita selalu senantiasa menetapkan diri dalam jalan-jalan yang baik, dalam kebaikan, saling menasehati dalam kebaikan, wa tawasaw bis sabr, dan kita saling menasehati dalam kesabaran. Karena pada dasarnya yang kita harus punya adalah kesabaran yang kuat. Sabar di dalam menjalankan ibadah khususnya di bulan Ramadan, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, kita harus punya modal mental sabar, ya. Maka orang yang mental sabarnya kuat, dia bisa menahan lapar walaupun di bawah terik matahari. Dia bisa menahan dahaga walaupun dia berada memikul sesuatu yang berat, tapi dia bisa menahan lapar dan haus itu. Kenapa? Karena yang pertama imannya sudah kuat, yang kedua karena menginginkan amal soleh, yang ketiga karena dia sudah punya niat itikad yang kuat. Maka dari itu penting khususnya di bulan Ramadan ini kita selalu senantiasa saling menasehati dalam kebaikan dan saling menasehati dalam kesabaran. Karena semuanya ibadah perlu modal sabar. Begitu juga untuk hidup di alam dunia ini perlu yang namanya sabar. Jangan sampai waktu yang kita lalui itu semua tidak ada nilai akhiratnya. Kita pengen waktu dari mulai kita berangkat kerja sampai pulang kerja, kita pengen di situ walaupun yang dicari adalah sesuap nasi, walaupun yang dicari adalah rupiah, walaupun yang dicari adalah kehidupan dunia, tapi di situ ada nilai akhirat. Dari mana nilai akhirat itu ada? Dari niat yang baik, dari uang yang kita peroleh agar nanti disedekahkan, agar nanti disumbangkan, agar nanti untuk membantu fakir miskin, yatim piatu khususnya di bulan Ramadan. Maka dari itu yang perlu kita jaga adalah waktu kita. Jangan sampai kita terlena, waktunya habis untuk memikirkan dunia.
Yang mana dunia itu kalau masuk ke dalam perut jadi kotoran. Yang kita pakai baju ini lama-lama akan lapuk, akan kotor, akan usang, akan rusak. Sedangkan waktu yang paling berharga adalah waktu yang kita gunakan untuk akhirat. Waktu yang digunakan untuk akhirat, disitulah yang akan menemani kita nanti di alam kubur, menemani kita di alam mahsyar, menemani kita di sirat, dan kita sampai disampaikan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan waktu yang kita miliki, karena yang paling dekat itu bukanlah sukses, yang paling dekat itu adalah kematian atau ajal. Selesainya waktu kita di alam dunia ini, kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata waktu kita digunakan sebaik-baiknya. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabbi Gusti, ya Allah ya Rabb, gunakanlah waktu ini sebaik-baiknya ya Allah. Engkau maha tahu atas segala niat-niat kami ya Allah. Jadikanlah semua niat kami di masa yang akan datang adalah niat kebaikan untuk dunia dan akhirat kami. Kami berharap dunia ini membawa keselamatan kami untuk akhirat kami. Kami berharap waktu yang kami gunakan ini waktu yang baik, yang nanti di hadapan Engkau ya Rabb adalah waktu yang sebaik mungkin, dan di situ pertanggungjawabannya ringan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.